Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen semuanya. Yang pagi hari ini akan mendampingi mahasiswa semuanya dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Ada Pak Asif, Pak Haryo, kemudian juga ada Ibu Tanti dan juga Bu Khalifah. Selamat pagi juga tentunya untuk mahasiswa semuanya, baik yang ada di kampus masing-masing secara offline maupun yang mengikuti secara online melalui YouTube. Puji syukur Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan sehat semuanya insya Allah tanpa kurang apapun. Pada pagi hari ini kita belajar bersama untuk manajer keuangan di pertemuan yang ke-7. Nah, ini adalah pertemuan yang terakhir nanti sebelum UTS. Akan membahas mengenai pendanaan jangka pendek. Ya, mungkin langsung saja untuk materi kita pendanaan jangka pendek. Itu tipe-tipe pendanaan jangka pendek, kemudian ada pendanaan tidak spontan, dan evaluasi untuk sumber dana jangka pendek. Di akhir pembelajaran, mahasiswa nanti diharapkan mampu memahami dan juga menjelaskan apa pendanaan jangka pendek dan jenis-jenisnya, kemudian akan melakukan perhitungan dan analisis mengenai pendanaan jangka pendek di dalam pengambilan keputusan. Sebelum dana, jadi perusahaan di dalam mengembangkan usahanya tentunya membutuhkan dana. Nah, pendanaan ini adalah pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung adanya investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang tentunya telah direncanakan baik secara sendiri maupun oleh baik. Nah, sumber pendanaan bisa dikelompokkan dalam jangka pendek, kemudian dalam jangka menengah, ataupun di dalam jangka panjang. Nah, yang akan kita bahas ini terlebih dahulu nanti bagaimana kita melakukan pendanaan untuk jangka pendek. Perusahaan bisa memilih beberapa instrumen pendanaan, tentunya tergantung dari keadaan. Itu sebuah faktor yang mempengaruhi seperti misalnya biaya yang harus dikeluarkan, kemudian resiko dalam eh, pengambilan pendanaan, riset, kemantapan dari perusahaan di dalam operasional usahanya serta tarif pajak, besarnya tarif pajak yang akan dibayarkan. Nah, untuk perencanaan keuangan jangka pendek eh, untuk membiayai aktivitas perusahaan utama tentunya berkaitan dengan operasional untuk moda kerja dan beberapa spontan atau spontaneous financing yang akan berubah secara spontan kegiatan perusahaan. Aktivitas perusahaan itu meningkat di dalam penjualan, tentunya pendanaan spontan ini juga akan meningkat besarnya. Jadi ada perubahan secara signifikan. Sedangkan yang kedua ada pendanaan tidak spontan atau non-spontaneous financing, itu otomatis dengan perubahan saat. Sebetulnya ada perubahan saja, perubahannya mungkin tidak signifikan. Jadi otakan kegiatan perusahaan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pendanaan ajenan itu bisa dilakukan perusahaan dengan melakukan hutang dagang, kemudian rekening-rekening accrual sama pada bank. Kemudian di dalam pendanaan spontan ini kita juga akan memilih apakah
hutang dagang itu akan memilih potongan kas yang diberikan oleh supplier ataukah kita akan, memilih adanya, stretching. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh lagi. Nah, yang pertama adalah, tawaran untuk pendanaan dengan hutang, ya ini untuk jenis pendanaan dengan hutang dagang. Ini kan tentunya perusahaan ini adanya hutang itu penjualan pembeliannya secara kredit. Jadi perusahaan melakukan hutang dagang. Perusahaan ingin melakukan peningkatan penjualan, kemudian membutuhkan lahan yang lebih besar lagi, karena melakukan hutang dagang atau hutang usaha ini dengan pihak suppliernya. Kemudian oleh perusahaan itu dengan melalui uang pajak. Jadi tidak melakukan pinjaman dengan hutang usaha, tetapi perusahaan bisa memanfaatkan gaji yang akan digunakan terlebih dahulu, kemudian nanti setelah ada pendapatan alokasinya untuk gajinya tentunya akan dikembalikan. Sama halnya dengan misalnya kita menggunakan hutang pajak. Pajak itu kan biasanya dibayarkan tiap tahun ya, misalnya tiap bulan Maret. Nah, sebelum pembayaran maka alokasi anggaran biaya untuk hutang pajak ini bisa digunakan terlebih dahulu untuk pendanaan spontan tersebut. Nah, kalau kita memilih hutang dagang, hutang usaha dengan tawaran potongan kas, maka bisa kita ilustrasikan. Jadi potongan kalau kita pembelian dengan hutang usaha, maka hutang dagang, penjualan pembelian kredit ini akan menimbulkan hutang dagang. Nah, biasanya pihak supplier itu akan memberikan term kredit ya. Jadi dia akan memberikan potongan harga biasanya dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini ilustrasinya. Jika perusahaan ditawari term kredit dari supplier misalnya 2/10 N/30. Nah, ini artinya bahwa jangka waktu hutang ini adalah 30 hari. Jika perusahaan mampu membayar 10 hari, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Maka di sini perusahaan akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Apakah memilih untuk potongan kas yang diberikan supplier ataukah membayar sesuai jatuh tempo. Jadi tidak memanfaatkan potongan 2%, tetapi memilih setelah 30 hari baru bayar. Nah, nanti akan kita lihat mana yang akan dipilih hitungkan yang lebih manfaat. Yang saya bayar di hari yang ke-30 sesuai dengan term kreditnya. Jika perusahaan membentuk tawaran term besar dua, ada biaya bunga efektif dan tersebut bisa kita pilih tingkat bunganya, maka 2/98. Nah, 2 ini adalah bunga mendapatkan 2% keringanan potongan 2% karena dibayarkan sehari, maka ini seharusnya kan bunga ini 100%, tapi karena sudah diambil potongan 2%, maka ini kemudian dikalikan dengan hari 1 tahun itu dianggap hari bagi dengan 20 hari. Nah, 20 ini dari mana? 20 hari ini adalah karena term kreditnya 30 hari, perusahaan memilih 10 hari. Ini 10, maka temu tingkat suku bunganya adalah 36,7% atau 30. Jika perusahaan itu pihak supplier menerapkan bunga efektif dengan memasukkan efek penggandaan multiplier, artinya ada
perhitungannya akan berbeda. 1 ini adalah angka yang konstan tetap, ini dikurangi dengan 2/98 tadi dari ini, persen per 98%, dipangkatkan karena efek penggandaan bunga majemuk 360 dibangan 10. Dari 30 hari dikurangi dengan 1, maka akan ke 10,86%. Nah, di sini jika bunga yang ditawarkan itu berkisar antara 36,7 atau 30% sampai dengan 44%, misalnya tingkat bunga yang ada di pasar saat ini adalah 20%, maka apa yang akan dipilih oleh perusahaan? Nah, di sini perusahaan akan menerima hal tersebut adanya potongan untuk kasnya pembelian dari supplier. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan perhitungan ini terlebih dahulu apakah menerima potongan atau tidak. Nah, selain karena ini tadi hasil perhitungan 37 untuk bunga efektif dan 43%, 44% untuk bunga majemuknya tawaran dari supplier tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan strategi stretching? Nah, strategi stretching itu adalah perpanjangan waktu ya. Jadi perusahaan tidak memilih adanya potongan harga yang ditawarkan. Jadi tidak memanfaatkan tawaran potongan kas, tetapi memilih memanfaatkan perpanjangan waktu pelunasan hutangnya atau stretching. Jadi sampai batas akhir jatuh temponya 30 hari dengan cara membayarnya setelah jatuh tempo. Nah, ini bisa dilakukan oleh perusahaan. Misalnya ilustrasinya seperti ini. Jika jangka waktunya utang itu 30 hari, kemudian tingkat bunga efektifnya itu adalah 37%, maka perusahaan akan memilih tentunya dengan adanya tadi kan hasilnya 37% ya. Nah, ini berarti bisa memilih stretching pembayaran. Kemudian jika 40 hari karena ini juga lebih jangka waktunya lebih lama memilih stretching. Tetapi jika 50 hari ataupun 60 hari, maka ini bunganya kan tingkat bunga efektifnya adalah di bawahnya 18%, 15%. Nah, ini bisa bisa memilih ini untuk potongan harganya. Jadi kita tinggal melihat saja apakah potongan harga yang diberikan itu kita bandingkan dengan tingkat suku bunganya itu lebih besar yang mana nanti. Seandainya misalnya lebih kecil, maka kita akan memilih dari potongan harga, tetapi jika lebih besar, maka memilih ini untuk bunga efektifnya ini. Nah, kemudian untuk pendanaan yang tidak spontan, yang pertama adalah commercial paper, kemudian ada pinjaman kredit, factoring, ataupun menjaminkan piutang. Untuk commercial paper atau CP sendiri adalah merupakan surat hutang jangka pendek tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan besar dan dijual secara langsung ke investor. Jadi analoginya commercial paper itu hampir mirip dengan obligasi. Jadi surat hutang hanya untuk commercial paper ini jangkanya jangka pendek. Kalau obligasi biasanya kan dalam jangka panjang. Yang bisa mengeluarkan hanya perusahaan besar saja. Untuk perusahaan kecil tidak bisa. Karena apa? Karena perusahaan besar ini untuk pengeluaran komersial paper itu berisiko tinggi. Sehingga perusahaan besar maka bisa mengeluarkan ini dengan mereka bisa menerbitkan komersial paper. Biasanya bunga untuk CP itu lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman. Nah, kalau kita lihat gambaran atau ilustrasi dari komersial paper itu seperti apa? Kita lihat untuk menerbitkan komersial paper itu bisa melalui intermediasi ataupun disintermediasi. Kalau melalui intermediasi berarti
perusahaan ketika membutuhkan dana untuk jangka pendek untuk commercial paper ini melalui perantara. Dalam hal ini bisa dilakukan melalui bank ya. Jadi di sini intermediasinya adalah bank, perusahaan menjual commercial paper ke investornya. Nah, misalnya bunga pinjamnya adalah 20%. Nah, ketika lalui intermediasi, pihak perusahaan tidak menerima 20% ini karena dia harus membayarkan jasa ke pihak bank. Jadi kasih yang diterima nanti besar 14% dari ini. Sedangkan ini selisihnya yang 6%, tentunya ini adalah menjadi jasa dari pihak bank yang sebagai intermediatornya. Nah, kalau melalui intermediasi nanti perusahaan itu akan mengembalikannya kepada pihak bank. Sedangkan pihak bank ini akan melakukan depositnya kepada investor. Jadi kita misalnya perusahaan itu membutuhkan dana bisa melalui intermediasi melalui bank atau melalui disintermediasi, berarti langsung ketika perusahaan membutuhkan dana pendanaan bisa saja mencari investor. Nah, kalau mencari investor tentunya tidak melalui mediasi, biayanya tentunya lebih rendah. Jadi untuk bunga yang diterima itu kasnya nanti 17% misalnya. Nah, ini kan selisihnya berarti 3%, kalau yang seharusnya pinjamannya 20%. Nah, ini lebih besar, bisa saja memilih ini. Tetapi yang jadi masalah, jika perusahaan langsung mencari pendanaan kepada investor, apakah bisa dipercaya? Ini yang jadi masalah kan? Mungkin kan perusahaan tidak memiliki banyak link jaringan yang bisa dipercaya misalnya oleh investor. Nah, kalau pihak bank kan karena dia sudah merupakan sebuah lembaga keuangan sehingga pihak investor investor itu mempercayakan ke bank. Sehingga untuk lebih cepat memperoleh dana, maka perusahaan bisa mencari dana itu melalui dengan commercial paper ini melalui pihak intermediasi. Meskipun yang diterima itu lebih rendah, misalnya ini 14%, sedangkan kalau melalui disintermediasi bisa 17%. Tetapi untuk dana cepat, nah mungkin bisa dipilih dari intermediasi ini. Nah, untuk contoh operasi perhitungannya untuk commercial paper, misalnya perusahaan membutuhkan dana dengan menjual commercial paper dengan tingkat bunga 20% untuk jangka waktu 90 hari dengan nilai nominal 5 juta. Maka dengan demikian berapa nilai commercial paper tersebut? Kita bisa menghitung nilai nominalnya 5 juta, kemudian dibagi dengan 1 ditambah dengan tingkat suku bunga bulan dibagi dengan 360 dalam 1 tahun. Maka kas yang diterima itu bukan sebesar nilai jualnya nominal 5 juta, tetapi setelah dihitung nilainya yang diterima adalah Rp4.777.213. Nah, ini yang melalui pendanaan dengan commercial paper. Nah, bagaimana dengan pendanaan melalui pinjaman kredit? Untuk pinjaman kredit, jenis pinjaman kredit itu bisa dengan kredit transaksi dan juga bisa dengan kredit lini atau line of credit. Untuk kredit transaksi sendiri dilakukan dengan surat hutang yang ditandatangani, di mana menyatakan jumlah pinjaman, tingkat suku bunganya berapa, jangka waktu untuk pembayaran, dan juga schedule pembayarannya. Jaminannya jika ada dan juga ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi kredit transaksi ini sama halnya misalnya kita melakukan pinjaman kredit ke bank. Nah, ini kan harus ada surat hutang yang ditandatangani kalau untuk usaha. Kemudian untuk kredit line atau line of credit ini
Jenis pinjaman di mana peminjam bisa melakukan pinjaman sampai jumlah maksimum tertentu yang menjadi platform pinjaman. Misalnya sebuah UMKM ingin melakukan pendanaan jangka pendek dengan melakukan kredit lain ini. Nah, biasanya ada platformnya. Misalnya platform pinjaman itu bisa sampai batas 100 juta. Nah, perusahaan atau kita misalnya memiliki usaha ingin melakukan pinjaman pendanaan kredit ini bisa memanfaatkan atau memaksimalkan pinjaman sesuai platformnya sebesar 100 juta. Tetapi karena ini merupakan pinjaman jangka pendek, jika kita memanfaatkan platform 100 juta, apa iya dalam jangka 1 tahun nanti kita mampu mengembalikan atau tidak. Jadi jangan misalnya kita hanya tahu bahwa melakukan pinjaman 100 juta, tetapi untuk mengembalikannya mencicil setiap bulannya karena jangka pendek kan kurang dari 1 tahun. Nah, ini bisa tidak itu harus diperhitungkan. Jadi bisa jadi meskipun platformnya itu adalah 100 juta, maka biasanya perusahaan itu melakukan pinjamannya ya bisa saja hanya 50 juta atau 60 juta atau sesuai kemampuan nanti di dalam pengembaliannya setiap bulan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian untuk pinjaman kredit yang perlu diperhitungkan dalam pinjaman kredit ini adalah ada biaya bunga, kemudian biaya material, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi. Nah, ini sama saja misalnya melakukan pinjaman kredit ke bank ada biaya-biaya yang harus diperhitungkan. Nah, jenis bunga itu bisa dengan bunga flat. Ini sebetulnya sudah ya kemarin dibahas di kedua ya, pertemuan kedua mengenai time value of money. Jadi perhitungan bunga flat dengan perhitungan pokok pinjaman dikalikan suku bunga, kemudian dikalikan tingkat bunga tahunan dibagi dengan jumlah bulannya jangka waktu kredit. Sebagai ilustrasi ini misalnya perusahaan ingin mengambil pinjaman sebesar 10 juta. Tingkat bunganya adalah 12% per tahun selama 3 bulan karena jangka pendek. Bunga dihitung sebelum pajak, maka tingkat bunga flat yang harus di perusahaan adalah dengan rumus yang tadi, maka ini nilainya jumlah pinjamannya 10 juta dikalikan selama 3 bulan dikalikan dengan bunga pinjamannya 12% per tahun. Sehingga ini bunganya adalah 300.000. Nah, selama jangka waktu 3 bulan, maka bunganya ini adalah flat 300.000. Periode bulan pertama pokoknya 12% dikalikan selama 3 bulan, pokoknya 3.333.000, kemudian angsurannya dari pinjamannya selama 3 bulan ditambah dengan bunganya 3.633.000. Ini saldo awalnya 10 juta, kemudian dikurangi 6.666. Kemudian menurun lagi sama flat 300.000 untuk bunganya dikurangi sampai dengan tahun ketiga. Jadi selama 10 juta selama 1 tahun itu kan pokoknya itu di awal 333.333.333 rupiah. Kemudian ditambah dengan bunganya. Nah, ini adalah untuk bunga flatnya. Kemudian kalau bunga efektif atau bunga majemuk, maka ini nilai pokok pinjaman dikalikan dengan tingkat suku bunganya, dikalikan dengan 30 dibagi 360 hari. Jadi ini selama per bulannya. Sebagai ilustrasi, ini dari contoh soal yang sama ya, pinjaman 10 juta dengan tingkat bunga 12%, pinjaman selama 3 bulan jika pajak bunga dihitung sebelum pajak dengan tingkat bunga yang efektif, maka yang harus dibayarkan berapa bunganya? Ini untuk bunga 10 juta, 12%, jangka waktunya adalah 4 bulan misalnya. Kalau bunganya adalah bunga yang majemuk, maka perhitungannya nanti pertama adalah 12% dikalikan 10 juta. Kemudian saldo awalnya ini kan 10 juta, bunganya adalah 1 juta. Pinjaman 10 juta kalau misalnya selama 4 bulan berarti
pokoknya di bulan pertama 2.500.000 ditambah dengan bunganya sebesar 12%, 1.200.000, maka angsurannya menjadi 3.700.000. Kemudian untuk bulan berikutnya bunganya menurun karena bunga bunga majemuk itu di awal yang tinggi, kemudian akan menurun. Pokoknya tetap sama 2.500.000. Nah, ini bunganya menurun. Di tahun ketiga 200, di tahun keempat 100, sampai di akhir bulan keempat itu akan lunas. Nah, ini tergantung perusahaan mau milih yang mana, nanti perhitungannya dengan pihak bank, apakah dengan pihak kreditur dengan bunga yang flat ataukah bunga efektif majemuk. Kemudian untuk pendanaan yang tidak spontan, yang ketiga adalah factoring atau yang kita kenal dengan anjak piutang. Nah, factoring atau anjak piutang ini memiliki manfaat bagi perusahaan yang memiliki piutang karena tidak perlu menunggu sampai piutang jatuh tempo untuk memperoleh kas. Jadi kalau misalnya perusahaan memiliki piutang dalam jangka waktu kurang dari setahun misalnya 3 bulan. Nah, sebelum 3 bulan, sebelum jatuh tempo, misalnya baru 1 bulan, perusahaan bisa menjual piutang tersebut kepada pihak ketiga. Karena membutuhkan dana, maka ini bisa saja dilakukan. Nah, factoring ini ada 3 pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat itu yang pertama adalah tentu saja perusahaan, ini sebagai pihak yang melakukan factoring. Kemudian ada juga ini perusahaan melakukan penjualan kredit kepada pihak yang membutuhkan. Kemudian di dalam penagihannya melalui pihak kedua. Jadi pihak pertama melakukan penjualan kredit, pihak ketiga ini berarti memiliki hutang kepada pihak pertama, kepada perusahaan. Kemudian sebelum jatuh tempo 3 bulan misalnya selama piutangnya itu selama 3 bulan, nah sebelum 3 bulan, 1 bulan dijual karena butuh uang, maka ini melalui pihak kedua, bisa perusahaan, bisa bank, bisa perusahaan lain ataupun bisa dengan perbankan. Nah, di sini maka pihak pertama ini akan melakukan factoring atau anjak piutang kepada perusahaan ataupun pihak perbankan tadi. Nah, akan memperoleh uang kas karena membutuhkan dana tadi. Jadi menjual piutangnya istilahnya. Ini akan mendapatkan kas dari pihak kedua ini, pihak perusahaan lain ataupun perbankan yang mau membeli piutangnya. Nah, nanti tentu saja pihak kedua ini bukan lagi menagih ke pihak pertama, tetapi penagihan kepada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini akan melunasi piutangnya kepada pihak kedua. Jadi intinya bahwa misalnya kita melakukan penjualan dengan kredit, kemudian memiliki piutang kepada pihak ketiga ini. Nah, pihak ketiga ini nanti akan melunasi piutangnya itu kepada pihak kedua, perusahaan ataupun pihak perbankan. Nah, pihak pertama yang memiliki membutuhkan dana itu akan mendapatkan uang cash dari pihak perusahaan lain atau perbankan ini. Jadi ini gambaran untuk factoring atau anjak piutang. Nah, bagaimana ilustrasi untuk biaya factoring ini? Pembiayaan factoring ini bisa saja terdiri dari 2 macam, dengan biaya komisi, penjualan, dan juga biaya bunga. Sebagai contoh, misalnya perusahaan melakukan factoring dengan diskonto 2,5% per bulan. Sebagai tambahan faktor akan membebankan komisi sebesar 1%. Jika perusahaan menjual 5 juta piutang dagang berjangka waktu 90 hari, maka perusahaan akan memperoleh kasnya berapa. Nah, ini bisa kita hitung. Jadi perusahaan memiliki piutang jangka waktunya sepanjang 90 hari. Kemudian karena butuh dana menjualnya kepada pihak ketiga ya, pada perusahaan lain atau pihak perbankan tadi.
dengan diskonto 2,5% dan juga komisinya dibebani 1%. Nah, nilai nominal 5 juta ini akan dikurangi dengan biaya komisi sebesar 1% dari 5 juta, ini adalah 50.000. Kemudian biaya faktoringnya sebesar 375.000. Maka nilai yang diterima perusahaan, uang kasnya bukan lagi 5 juta, tetapi 4.575.000. Sedangkan bunga tahunan yang akan diperoleh dengan menjual piutang adalah 4. Nah, 4 ini di dalam 1 tahun itu ada, ini kan 90 hari itu kan 3 bulan, berarti kalau 1 tahun kan 4 ya, 4 kali. Jadi 4 dikalikan dengan 7,5%, ini tadi faktoringnya kan diskonnya 2,5%, berarti ini kalau dalam 1 tahun ini kita kalikan 7,5%, dikurangi dari 10%-nya tadi, kemudian ditambah dengan 1% untuk biaya komisinya, sama dengan 34% untuk bunga tahunan jika menjual piutang. Ini gambaran untuk anjak piutang atau faktoring. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kita mengevaluasi pendanaan sumber dana jangka pendek ini. Untuk mengevaluasi sumber pendanaan jangka pendek ini bisa dilakukan dengan strategi pendanaan, biaya, tersediaan, ataupun fleksibilitasnya. Nah, perusahaan yang melakukan pendanaan jangka pendek itu harus memperhatikan strategi pendanaan. Strategi pendanaan itu kan bisa agresif, moderat, ataupun konservatif. Kalau agresif berarti perusahaan lebih menekankan kepada pendanaan secara spontan. Kalau moderat itu berarti imbang antara agresif dan konservatif. Kemudian antara moderat dan konservatif itu seimbang, sedangkan yang konservatif itu lebih banyak menggunakan pendanaan spontannya. Kalau agresif itu dana jangka panjangnya. Nah, ini harus diperhatikan. Strategi pendanaan ini mana yang akan dipilih. Jadi sumber pendanaan jangka pendek itu selaras dengan strategi pendanaan jangka panjang perusahaan. Nah, ini untuk mengetahui evaluasi dari pemilihan sumber dana jangka pendek. Kemudian di dalam memilih sumber dana jangka pendek itu juga perlu mempertimbangkan biaya. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan itu apa saja? Dihitung dan diperbandingkan biaya bunga dari berbagai sumber, misalnya dari kredit, dagang, pinjaman bank, ataupun komersial papernya. Ini harus dipertimbangkan apakah tawaran dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan itu menguntungkan atau tidak. Nah, ini perlu dipilih mana dana jangka pendek yang akan digunakan. Kemudian ketersediaan itu kita bisa menentukan apakah dana yang tersedia saat ini yang dibutuhkan dan apakah sumber tersebut sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan yang berfluktuasi. Nah, ini harus memperhatikan atau memperhitungkan kondisi perekonomian, apakah penjualannya saat ini lagi meningkat atau lagi lesu. Nah, ini perlu ditentukan apakah butuh pendanaan untuk usahanya, untuk mengembangkan, meningkatkan penjualannya. Nah, ini perlu dilihat, disesuaikan tentunya dengan operasional perusahaan, fluktuasinya bagaimana. Kemudian fleksibilitas ini mempertimbangkan seberapa besar fleksibilitas yang ditawarkan. Apakah dana bisa ditarik dan dibayar kembali sesuai kebutuhan atau hanya tersedia dalam jumlah tetap. Nah, ini tingkat fleksibilitasnya bagaimana? Apakah sewaktu-waktu dana tersebut bisa ditarik dan dibayar kembali? Nah, ini juga perlu diperhitungkan. Tawaran-tawaran yang diberikan oleh pihak ketiga ini perlu kita pertimbangkan mana yang baik untuk dipilih di dalam pendanaan jangka pendek. Nah, ini untuk mengevaluasi sumber-sumber pendanaan jangka pendek yang akan dipilih oleh perusahaan. Ya, demikian tadi pembahasan kita mengenai pendanaan jangka pendek dengan pendanaan spontan ataupun tidak spontan. Di akhir slide ini kita ada latihan soal, nanti bisa dikerjakan secara mandiri ya. Ini mungkin nanti bisa keluar di ujian tengah semester untuk soal-soal untuk
pilihan gandanya. Nih, jadi berikut yang merupakan pendanaan spontan. Nah, tadi kan sudah ya, pendanaan spontan itu yang mana? Apakah hutang dagang, hutang pajak, hutang gaji, atau hutang bank. Nah, ini bisa dipilih kecuali. Nah, ini ada kata kecuali. Nanti bisa dipilih. Tadi kan ada hutang dagang, hutang pajak, hutang gaji. Nah, berarti kecualinya adalah hutang bank. Berikut ini yang merupakan pendanaan tidak spontan. Nah, pendanaan tidak spontan itu yang mana? Apakah account payable, hutang dagang, komersial paper, CP, hutang pajak, atau hutang biaya. Nah, yang tidak spontan tadi apa? Nanti bisa dipelajari lagi. Ini latihan soalnya nanti akan bisa keluar di UTS. Ya, demikian pembahasan kita untuk materi pendanaan jangka pendek. Masih ada materi yang lain nanti mungkin bisa dipelajari lagi ya untuk manfaat faktoring apa, kemudian contoh-contoh lain untuk pendanaan jangka pendek di slide berikutnya. Kita akhiri dulu untuk pembahasan kali ini. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa bersama dengan pendamping masing-masing. Mahasiswa bisa diskusi. Terima kasih untuk atensi mahasiswa semuanya. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang sudah bersama hadir mendampingi mahasiswa, Pak Asif, Pak Haryo, Bu Tanti, serta Bu Oliva. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.